Halo Sobat GKI, jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu, juga segala pertolongan yang Kau tunjukkan kepada kami saat kami berseru kepadamu. Engkau memperhatikan, Engkau menilik kami, dan Engkau menunjukkan karya-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Tuhan, sempurnakanlah rasa syukur kami. Dengan firman-Mu, kami ingin hidup, kami rindu hidup dengan tuntunan firman Tuhan, supaya kehidupan kami memuliakan Engkau senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mazmur 30. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menyelamatkan hidupku sehingga aku tidak turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ketika aku hidup sentosa, aku pernah berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, barulah aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon belas kasihan. Apakah untungnya jika nyawaku dicabut, kalau aku turun ke dalam liang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tarian gembira. Pakaian kabungku Kau tanggalkan, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan tidak berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Sobat GKI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Mazmur 30 ini, kita melihat ungkapan syukur Daud yang begitu luar biasa. Daud merasakan, Daud mengalami saat ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkannya. Saat ia merasa perlu bantuan, saat ia merasa terhimpit, Tuhan melepaskannya, Tuhan membebaskannya, Tuhan menyelamatkannya. Itu terungkap dalam berbagai bentuk kalimat. Misalnya, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menyelamatkan hidupku sehingga aku tidak turun ke liang kubur. Dan berbagai macam ungkapan lainnya. Saya mengundang saudara untuk bisa memeriksa ungkapan-ungkapan serupa secara pribadi dan temukanlah adakah ungkapan yang menyapa hati saudara, yang punya satu rasa dengan apa yang mungkin sedang saudara alami saat ini, dan jadikanlah itu perenungan saudara pribadi. Salah satu hal yang menarik dari Mazmur 30 ini adalah karena dikatakan, ratapanku telah Kau ubah menjadi tarian gembira. Pakaian kabungku Kau tanggalkan, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan tidak berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 12 dan 13 dari Mazmur 30 ini kita melihat bagaimana karya Allah dalam hidup Daud dihayati, karya yang mengubahkan ratapan Daud menjadi
tarian gembira. Adakah pengalaman-pengalaman dalam hidup saudara di mana Tuhan mengubahkan ratapan saudara menjadi tarian gembira? Mazmur 30 mengajak kita untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman itu. Dan berdasarkan pengalaman itu, kita menjalani perjalanan hidup kita ke depan, termasuk pengalaman yang mungkin spesifik sedang kita hadapi hari-hari ini, saat ini, yang mungkin membuat hati kita bergumul, yang mungkin membuat kita menderita. Dan itulah yang sama-sama kita renungkan lewat Mazmur 30 ini. Mengapa Daud bisa demikian percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan dan menolongnya? Diungkapkan juga di ayat yang ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Artinya murka Tuhan menurut Daud adalah sesuatu yang sementara, tapi ada sesuatu yang bertahan lama, yaitu kemurahan hati Allah. Dan kalau kita hubungkan dengan pengalaman hidup kita saat ini, apalagi di momen di mana kita berada di minggu-minggu Paskah. Minggu Paskah, kebangkitan Yesus menegaskan dalam hidup kita sebagai orang percaya bahwa segala pengalaman penderitaan yang kita alami tidak pernah permanen. Ada masa berlakunya, ada expirednya. Justru yang akan ada terus selamanya dan bertahan lama adalah kasih setia Allah, karya Allah dalam hidup kita, kemurahan hatinya. Saudara, jika saat ini saudara juga sedang dihimpit dengan berbagai pengalaman hidup yang mendesak perasaan saudara, yang mendesak fisik saudara, yang mendesak lingkungan saudara, dan saudara merasa penat, saudara merasa sesak, dan saudara berseru kepada Tuhan, ingatlah bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa pengalaman penderitaan kita saat ini tak pernah abadi. Akan ada masanya penderitaan itu berlalu dan digantikan dengan tarian. Demikian juga apa yang dialami oleh Daud mengingatkan kita dengan apa yang dialami oleh Yesus dalam peristiwa kebangkitan. Sebagaimana Allah membangkitkan Yesus dari kematian, menunjukkan bahwa Yesus hidup, Yesus ada bersama dengan kita, Yesus menemani kita menjalani perjalanan ke depan. Percayalah bahwa Yesus juga menemani saudara dan terus berkarya mengubah ratapan kita menjadi tarian gembira. Dan semua itu Allah lakukan supaya kita selama-lamanya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Selamat menantikan pengalaman-pengalaman di mana Tuhan berkarya mengubahkan ratapan saudara menjadi tarian. Percayalah bahwa Yesus yang bangkit adalah jaminan kita bahwa Yesus hidup. Dia ada bersama dengan kita, menemani langkah kita ke depan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sapaan-Mu yang boleh kami terima melalui Mazmur 30 lewat pengalaman Daud yang mengantar kami juga untuk mengingat kembali situasi kami saat ini, di mana kami berada di minggu-minggu Paskah menghayati kebangkitan Yesus yang mengubahkan ratapan menjadi tari-tarian. Kami juga percaya bahwa kebangkitan Yesus sedemikian berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Kami rindu untuk terus mengalami perubahan karena karya kebangkitan Yesus Kristus. Dan kiranya karya itu membuat kami dan mendorong kami untuk terus mengucapkan syukur kepada Allah dan terus memuliakan Allah dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam sapaan gembala selanjutnya.